Assalamualaikum teman-teman. Hai, selamat pagi. Masya Allah, Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah Alhamdulillah ini sudah hadir Sama Nisa. Nisa klik join di ini ya. Oke. Oke, Nisa. Assalamualaikum Mbak Dorit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengar nih ya? Masih dong. Nggak apa-apa, Soalnya nggak ditempelin, coba Mbak dijauhkan aja. ini aja ya. Ada kayak gitu aja. Tapi ini Oke. dari rumah nih, dari rumah. Kalau misalnya yang Mbak Dorit mau juga berarti buka satu lagi ya? Udah nggak Buka. apa-apa, itu aja. Ini aja rumah inspirasi aja. Nanti kapan-kapan rumah inspirasinya yang jadi hostnya ya kan Oh, Nisa? gitu, gitu. Oke, udah on semua nih Mbak. Mbak Dorit silakan cari posisi paling pas. Weh. Oke, baik kita mulai ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita pada pagi hari ini, walaupun di lokasi yang berbeda, kalau Nia dari Taluk Kuantan, Mbak Dorit dari Pekanbaru, dan Khairun Nisa atau Kak Nisa itu di Kuala Lumpur ya Kak ya. Masya Allah, tapi Allah mempertemukan kita pada pagi hari ini dalam kondisi insya Allah sehat semua. Alhamdulillah, dan kita ada di sesi rumah, ruang tumbuh menuju jannah. Masya Allah, ini namanya mudah-mudahan bisa ya menjadi fasilitas untuk kita bertumbuh bersama untuk memperbaiki diri, mudah-mudahan menuju ridhonya Allah dan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kali ini kita akan berbicara apa ya? Kita sudah ada Mbak Dorit, sudah ada juga Kak Nisa. Ini perkenalkan dulu lah ya bintang tamu kita. Mbak Khairun Nisa. Beliau ini alumni dari Kimia UIN Suskaryau, memiliki 2 orang anak, sekarang berdomisili di Bangi, Malaysia, tertarik pada dunia literasi dan pendidikan anak usia dini. Kemudian beliau aktif di organisasi Ibu Profesional Asia dan POKMA atau Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia. Kemudian pernah menghasilkan antologi yang dicetak dan juga disebarluaskan secara digital. Oke, aku panggilnya Mbak Nisa atau Mbak Khair nih Kak? Kok Mbak ya, Kakak ya? Dia mau Atau dipanggil gimana? kalau di rumah di Khoir katanya. Khair, dipanggil Khair kalau di rumah. Panggilannya Mbak atau Kak Khair nih, Kak? Mbak boleh. Oh, Mbak. Ini sama dengan Mbak Dorit, ponakan dari ibunya Mbak Dorit, teh. Nih, Oke. gitu deh. Terus selanjutnya itu Mbak Dorit Eka Septayani. Kita kenalan kembali ya, walaupun pekan lalu beliau sudah kita perkenalnya di Pekanbaru, Kecamatan Bukit Raya. Kemudian memiliki 4 orang anak, besar dan lahir di kota Metro dan kuliahnya di Medan, USU. Kemudian sekarang ini beliau owner dari Gaida Gallery ya, toko Gaida Gallery, pernah mengajar di Bimbel juga. Oke, itu perkenalan singkat kita dengan para bintang tamu kita dan inisiator dari rumah, yaitu Mbak Dorit. Oke, kali ini kita akan berbicara mengenai jeng apa ya? Karena hmm, Mbak Khair ya tadi ya, Mbak Khairnya lagi ada di Malaysia, berarti kita insya Allah akan berbicara mengenai rantau. Wah, ini silahkan Mbak Khair mungkin dikasih dulu. MC-nya perlu perkenalan nggak? Nggak usah lah ya. Oh ya, kenalan aja lah ya. Kan Mbak Khair belum kenal ya. Ini kita jadi apa bolak-balik ini intinya. Salam kenal ya Kak Khair ya. Aku Nia, biasa dipanggil Kak Nia juga atau Kania digabung juga. Oke. Aku aktivitasnya sekarang ini jadi leader dari Sigma Sigma Daya Insani, salah satu dari komunitas Spirit Nabawiyah Community. Kemudian aku juga jadi apa ya? Jadi mahasiswa sekalian jadi ASN. Oke, itu mungkin perkenalan singkat dari aku ya Kak ya.
Oke, selanjutnya silakan Kak Khair. Dikasih pengantar dulu, Kak Khair dulu atau Mbak Dorit dulu nih? Yang Mbak Dorit ngasih dulu. pengantarnya. Mbak Dorit dulu. Oke, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asdahna dimati iman, dimati Islam. Alhamdulillahalamin. Kita di bumi yang berbeda, tapi kita sama-sama merasakan nikmatnya iman, Islam, dan merasakan sejuknya. Pagi ini kalau di Masjid Al-Falah itu mataharinya belum keluar nih jam segini gitu kan. Jadi kita bisa sampai di Ramadan ke-23 di Jumat. Insya Allah berkah. Amin. Jadi tema kita kan tentang rantau. Jadi ternyata kalau rantau itu bukan hanya sekedar melala ya kan ya. Dan ya, betul. Jadi ternyata kalau kita lihat literasi atau pedoman dari salafus salihnya itu ada gitu, yaitu Ibnu Batutah gitu kan. Ibnu Batutah, dan juga kalau di surat Qur'annya itu ada di surat An-Naba, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak gitu. Jadi memang bumi terhampar itu memang harus dijelajahi gitu. Memang harus dijelajahi, memang harus disinggahi. Terus ada juga kan kalau yang bersafarlah kamu, apa tadi yang saya kirimkan itu, bersafarlah kamu maka kamu akan merasa menjadi kaya gitu kan. Jadi kita bisa luas wawasan kita, nggak seperti katak dalam tempurung. Itulah. Jadi kalau saya misalnya saya ngerasa saya udah bersafar karena saya kan lahir dan besar di Metro, kuliah di Medan, terus ketemu jodoh tinggal di Pekanbaru gitu. Kalau Kanisa mungkin jalannya udah lebih jauh lagi ya, karena dia udah stay di negeri jiran udah lebih dari 5 tahun. Monggo, Mbak Khair. Oke, terima kasih Mbak Dorit. Silakan Kak Khair selanjutnya. Tadi Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tahmid selamat. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Nia dan Mbak Dorit sudah mengundang untuk segmen kedua ya katanya ya, live rumah inspiration, ruang tunggu menuju jannah. Mudah-mudahan kegiatan pagi ini membawa berkah, amin. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Mbak Dorit tentang bersafar dan juga Allah menghamparkan bumi dengan hamparan yang luas. Saya menyambung sedikit di Quran surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya, langsung artinya aja ya. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Memang kalau dari ayat ini kita melihat ada anjuran gitu ya, menjelajahi negeri-negeri ataupun bumi Allah gitu kan. Jadi nggak hanya tinggal di tempatnya sendiri, apalagi mungkin kalau sudah agak dewasa sudah agak mungkin sudah menikah gitu kan, ikut suami gitu ya, itu nggak tinggal lagi di kampung, kecuali memang ma'isyah suami di kampung. Saya lahir di Malang, besarnya di Riau, di Tembilahan, terus kuliah di Pekanbaru, lalu setelah menikah hijrah ya, ke Malaysia. Saat ini sudah masuki tahun ke-8. Masya Allah. Udah dari Malang ke Tembilahannya umur berapa Kak? Kecil sih, masih anak-anak. Jadi numpang lahir doang gitu di Malang. Oh gitu. Orang tuanya memang bekerja dan domisilinya di Tembilahan waktu itu ya? Iya, dulu kan ada program transmigrasi tuh kan dari Jawa. Oh iya. Iya. Oh, dapatnya di daerah Tembilahan ya? Dapatnya di Tembilahan. Oke. Dan Siap. Qadarulahnya suami orang Tembilahan gitu. Mungkin itulah takdir Allah ya, menjemput suami Tembilahan. Malah pindah-pindah kota itu menjemput rezeki yang lain ya, Masya Allah. Oke. Lanjut Kak. Masih ada lagi? Mau ditambahkan nggak? Kalau boleh coba Mbak Khair ceritakan pengalaman paling hat-trick yang
ini yang bisa dibagi nih di percakapan kita pagi ini tentang waktu pertama kali memikirkan kan Mbak Khoir ini memang istilahnya udah sering traveling lah istilahnya kan gitu. Tapi kan baru pertama kali setelah akad nikah yang istilahnya ke negeri jiran kan. Maksudnya kan kalau travelingnya dalam lokal Indonesia lah, misalnya Jakarta, Bandung apa segala macam. Cuman coba ceritakan pengalaman paling hat trick atau yang paling menyentuh baik suka atau dukanya ketika menjalani takdir mendampingi suami dan ketika keluar rumah tuh langsung jauh gitu kan, langsung jauh ke negeri jiran gitu tuh. Pasti kan ada yang apa ya gitu, maksudnya apakah survive-nya kah di sana untuk bertahan awal-awal atau ya mencari teman baru atau aktivitas baru ya gitu. Biasanya kalau anak kuliahan gitu ya, mungkin kan ya yang masih kuliah, apalagi di kuliah tuh maksudnya apalagi perempuan kali ya, nggak tahu juga, suka berteman gitu kan ya, cari teman, berteman, bergaul gitu. Jadi memang ada gap ataupun ada perubahan aktivitas lah Mbak Dorit kalau sebelum menikah dan setelah menikah, dan setelah menikah itu pun hijrah gitu ya. Yang sebelumnya itu kan mahasiswa gitu ya. Sebelumnya mahasiswa, kemudian pernah bekerja juga, jadi memang padat aktivitas ya. Lalu kemudian menikah dan menerima amanah sebagai awalnya seorang istri, kemudian seorang ibu. Itu nggak mudah. Karena itu ada pergulatan batin juga ya. Pergulatan batin, emosi, dan segala macam. Apalagi pertama kali pindah ke sini itu memang belas nggak punya teman, nggak punya kenalan juga kan. Pernah ada dulu kakak senior saya waktu di kampus itu yang tinggal di sini kuliah gitu ya. Nah dari situlah baru saya silaturahim, kemudian saya menyambung silaturahim lah dengan teman-teman Indonesia yang di sini. Ya memang nggak langsung gitu kan datang terus ketemu udah ada komunitasnya, tapi nggak ada masanya gitu, ada memakan masa dalam beberapa bulan juga gitu. Ya sempat lah awal-awalnya tuh kayak apa ya, aduh ya nangis nanti, ya sedih gitu kan, aduh kok gini kok gitu ya. Belum lagi Homesick. belum lagi ini apa, perbedaan bahasa, kemudian kultur gitu-gitu, makanan, satu lagi mana belum bisa masak gitu ya, nggak jago masak gitu kan. Terus homesick karena makanannya nggak sama nih gitu. Kalau misalnya cuman masih di Indonesia kan masih mudah ya kita cari makanan, bahannya juga mudah gitu. Jadi itulah dulu tantangannya dari adaptasi, aktivitas, habit, kebiasaan sehari-hari, kemudian lingkungan, kayak gitu. Itu tantangannya dulu. Oh gitu. Bukannya Malaysia itu masih bahasa Melayu toh Kak? Jadi kan nggak terlalu jauh berbeda ya sama kita sebenarnya. Bahasa Indonesia aja pun kita orang masih mengerti ya di sana ya, bukan? Tapi ada beberapa kata yang nggak sama, maksudnya tuh orang beda ya memang gitu. Sih. Iya, memang ada sih. Kita bilang kalau makanan mereka nggak ngerti gitu. Kayak contohnya kalau misalnya di sini kan sebenarnya dialeknya tuh ada gitu ya. Nah, kemana? Ya, jadi kebanyakan orang Indonesia yang kesini kayak semua mau di kan semua, termasuk namanya sendiri mau di kan. Padahal enggak gitu. Iya. Kalau Kak Nilahan bukannya Melayu juga? Oh enggak kok. Nilahan tuh banyak pendatang juga, ada Bugis, Banjar gitu. Tapi mayoritas orang menggunakan bahasa Banjar kalau di Temilahan. Oh, ada gitu. Melayu juga ada. Iya. Oh. Tapi yang gitu, terpapar di kehidupan saya dari kecil di Temilahan itu justru bahasa Banjar gitu. Oh, pantesan jadi ini gap bahasa jadi lumayan ya jadinya ya. Kalau terpaparnya sama kayak Mbak Dorit terpapar Melayu, pasti nggak kagok-kagok amat ya.
Oke, Masya Allah ini udah ramai yang datang nih. Ada Mega Syafriati Musahib, Kak Yeri, Pak Alip Sahrial, ini dosennya di kampus. Kak Rika, Pak Marianto, Pak Yanto. Wah, ini ada fansnya Mbak Dorit nih, fans setia Mbak Dorit. Pak Tengku Khairun Nur, Indah Miza. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kalau mau bertanya juga boleh ya teman-teman sekalian. Nah, merujuk kepada kata tema kita hari ini rantau. Nah, Kak, Nek ingat sama ungkapan Imam Syafi'i ya yang bilang Imam Syafi'i atau siapa ya? Dengan merantau itu kita akan bertemu dengan saudara baru, kemudian kita juga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang itu juga akan lebih mendewasakan kita kan ya gitu dibandingkan dengan kita hanya ada di rumah saja. Nah, mungkin dari Mbak Dorit juga kan merantau ya, terus Kak Nisa juga. Dari Mbak Dorit sama Kak Nisa nih, apa kira-kira yang sesuatu yang membuat Mbak Dorit itu dan Kak Nisa, Kak Khair itu ngerasa bahwa oh iya ternyata benar aku menemukan saudara baru, kemudian juga aku semakin dewasa gitu. Momen-momen yang kapan terus dan perubahan terbesar apa sih yang dirasakan sebelum dan setelah merantau? Mungkin gitu kali ya. Oke, silakan siapa duluan nih? Kak Khair dulu atau Mbak Dorit duluan nih? Mbak Dorit dulu, silakan. Kalau Mbak Dori itu yang lebih berkesan itu sebenarnya pas waktu pertama kali melangkahkan kaki keluar dari rumah tamat SMA tuh masuk ke Medan gitu, masuk ke USU gitu. Jadi waktu itu tuh kan tantangannya itu maksudnya saya yang Metro itu kan kota kecil, mungkin mirip dengan Talu Kuantan ya. Jadi yang kota kecil masih katrok lah, jadul gitu kan, belum ada hiruk pikuk gitu kan. Terus ke Medan yang termasuk salah satu kota terbesar di Sumatera atau di Indonesia gitu kan. Itu tapi waktu itu hanya satu yang menguatkan saya kan, waktu alhamdulillah sudah hijrah, maksudnya sudah tahu tuh waktu SMA itu sholat istikharah gitu. Jadi setelah saya dapat panggilan mahasiswa undangan di USU itu, sebelum memantapkan untuk ya saya ambil itu ke sana tuh, saya banyak sholat istikharah tanpa saya maksudnya waktu itu tuh keimanannya itu belum seperti sekarang, dalam artian ya cuma sekedar tahu sholat istikharah itu untuk pilihan gitu, dan juga untuk memantapkan hati gitu kan. Ya Allah, ketika engkau mengizinkan hamba keluar dan bisa menetap di sana, izinkan hamba tetap bisa tetap sesuai tetap beriman, dan tolong maksudnya ketika melangkahkan di sana itu tetap bisa berislam dan berdakwah gitu, dalam artian ya kita nggak seperti orang kampung yang ke kota yang ini ya kota gitu, itu aja doanya gitu kan. Ya alhamdulillah Allah masih ketemukan teman-teman kecil dalam lingkaran kecil yang selalu mengingati dalam kebenaran dan kesabaran. Itunya. Kalau nikah kan bedanya kan karena kita udah pilih pendamping yang memang Allah pertemukan ya, jadi kita udah sikoh nih, misalnya udah ada imamnya gitu. Tapi kan kalau waktu kuliah itu memang benar-benar sendiri kan ya. Jadi kalau misalnya kita mau jadi atau mau buruk atau mau baik, ya balik ke kita gitu. Nah, di mana bergantungnya kita kalau nggak kita serahkan jiwa dan raga kita sama Allah gitu loh kan. Kalau misalnya itu salah atau langkah kita salah, ya udah fatal gitu. Makanya perlunya kita berserah diri ketika ingin merantau, ingin berpergian gitu. Kita ya Allah, mudah-mudahan perjalanan ini berkah, perjalanan ini membawa keimanan gitu sih. Kalau saya itu niatnya. Masya Allah. Itu yang terus perubahan yang Mbak Dori rasakan dari sebelum merantau dan setelah merantau itu, dengan merantau aku menemukan entah jati diri, entah apalah gitu mungkin istilahnya gitu. Kan yang biasanya kan kalau misalnya di waktu ya masih dari kecil sampai tamat SMA umur 17-18 itu kan istilahnya masih mbok-mbokan ya bahasa Jawanya, atau istilahnya mudi, atau ya semua gampang selesai, ada orang tua, ada keluarga gitu. Tapi kan kalau ketika merantau misalnya kita sangat-sangat bersyukur, ya, sebiji nasi aja kita nggak rela gitu jatuh gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah kita bisa dapat lagi gitu kan. Maksudnya anak kos apakah kita bisa dapat lagi nasi sebiji itu gitu kan. Jadi lebih menghargai, lebih bersyukur gitu. Memang benar-benar merubah yang tadinya istilahnya kita cuek, abai untuk hal-hal kecil ya, makanan tuh suka bersisa-sisa. Kalau anak kos kan nggak ada bersisa-sisa, bahkan satu bungkus nasi beli nasi bungkus siang itu bisa untuk sekalian malam bagi dua. Sekedar
hemat, tapi memang sekedar maksudnya bersyukur gitu loh. Orang tuh memang kita merasakan ke titik terendah itu dalam artian ya dapatnya segitu ya harus disyukuri segitu gitu. Maksudnya kita nggak usah ngelihat harusnya kan makan 3 kali, enggak. Memang kalau misalnya cukupnya memang makan nasi bungkus itu bisa 2 kali ya 2 kali gitu. Itu kan ya yang benar-benar nikmat Allah dari sebungkus nasi itu luar biasa kan ya. Kalau nggak gitu kan kita suka ngabisin sama mubazir nasi gitu. Oke, Masya Allah. Jadi ada kebiasaan baru dan karakter baru yang Mbak Dorit temukan juga ya setelah merantau. Oke, sekarang Kak Khair, silahkan Kak Khair. Tadi kalau salah Kak Nia bertanya apakah ada teman-teman ya? Gimana tadi? Teman-teman? Ini gimana kalau di perantauan lebih dekat gitu ya poinnya? Poinnya itu sebenarnya ini apa sih sebenarnya yang Kak Khair rasakan perubahan sebelum dan setelah merantau, baik itu dari segi teman mungkin atau Kak Khair juga ngerasakan bahwa dengan merantau itu Kak Khair menjadi manusia seperti apa sih, tentu yang lebih baiknya gitu ya, apakah dengan merantau itu tertrigger atau enggak gitulah, kurang lebih pengalaman menariknya gitu tentang perubahan karakter sih Kak. Kalau merantau sendiri, saya sama ya kayak Mbak Dorit itu. Kalau saya habis ini, kalau mau dibawa ke belakang lagi, saya habis SMP. Waktu itu ke asrama ya, berasrama. Ke asrama 3 tahun, lalu lanjut lagi kan kuliah 4 tahun, baru setelah itu menikah. Kalau saya sih dari pribadi, saya menilai ketika kita merantau itu lebih mendewasakan ya. Mungkin Kania juga merasa hal yang sama karena kita sendirian di negeri orang ya. Walaupun sebenarnya tuh negeri orang, maksudnya tuh nggak terlalu jauh lah mungkin dari rumah. Kalau saya pertama kali itu ke nama tempatnya itu Batu Gajah Air Molek kalau kan. Oh iya. Tahu ya. Berarti pesantren ini, pesantren Khairul Ummah. Iya. Oh, Masya Allah. Itu kan lumayan juga kalau dari Sembilahan 5 jam. Nah, 5 jam perjalanan. Kemudian kalau Pekanbaru kalau dari Sembilahan itu 8 sampai 9 jam perjalanan kalau normal. Kalau lagi jalan lagi rusak dan segala macam itu bisa 12 jam ke atas. Iya, jadi benar. Poin yang paling ini sih dari kemandirian gitu. Kalau kita merantau kita ngapa-ngapain sendiri gitu kan. Sendiri. Kalau mungkin waktu sekolah ya mungkin terkait dengan kebutuhan kita sendiri gitu. Bahwa merapikan, disiplin diri dan lain-lain. Termasuk juga kalau waktu sekolah mungkin masih disupport ya dengan keluarga ya. Kalau pas sudah kuliah kan mungkin supportnya nggak 100% kan. Jadi mandirinya itu dalam berbagai hal terkait, nggak hanya terkait dengan tadi ya disiplin diri dan macam. Kalau kuliah malah ke finansial seperti yang kata Mbak Dorit tadi gitu. Mandiri di bidang itu gimana? Oh kita segini nih, misalnya orang tua kirim segini gitu kan. Cukupnya cuma sampai tanggal segini. Terus gimana caranya kita bisa survive sampai akhir bulan gitu kan? Nah itu kan termasuk dari bentuk kemandirian juga. Kalau saya dulu awal-awal kuliah jualin barang-barangnya toko Gaida. Oh, pernah jadi resellernya toko Gaida ta? Terkenang memori. Reseller, jual kaos kaki kayak gitu-gitu, planner dinding itu, macam-macam gitu. Dari mulai jualan itu, kemudian ada skill-skill yang lain yang dipelajari seperti bekam, kemudian juga ngajar bimbel macam-macam, jualan pulsa gitu kan. Jadi mandirinya jadi banyak, dari segala sisi jadi mandiri gitu. Kayak gimana memanajemen kita permasalahan dengan orang lain juga kan mesti mandiri, nggak mungkin sikit-sikit sikit-sikit nelpon, sikit-sikit ngadu kan. Ya jadi dari segala problem solver ya. Dari finansial, dari berhubungan dengan orang lain, terus ada masalah-masalah di kampus dan lain sebagainya kan harus diselesaikan sendiri gitu. Apalagi pas kita merantau lebih jauh lagi setelah berkeluarga, ya makin banyak nih skop yang harus mandirinya ya, lebih luas lagi mandirinya. Soalnya udah ngurusin anak sendiri dan anak mertua ya. Gitu, jadi poin di mandiri. Tapi ketika ya bukan merasa lebih baik, tapi saat belajar mandiri itu perlu juga dikuatkan oleh teman-teman gitu ya. Jadi
memang kalau misalnya dari merantau dari satu tempat ke tempat yang lain itulah perlunya mencari biaya ya, lingkungan yang baik gitu, teman-teman yang saling mengingatkan kalau kata Mbak Dori tadi. Jadi walaupun kita merantaunya ke satu tempat dan ke berbeda-beda tempat dan itu berketerusan gitu ya, tetap harus ada lingkungan itu dulu tuh. Jadi waktu kita mensupport diri sendiri untuk menjadi mandiri, juga ada teman-teman yang ini yang support juga. Jadi biar nggak kebablasan. Nah, Oke, oke, Masya Allah. Jadi intinya ya pastilah ada perubahan yang banyak ya yang kita alami. Ya kalau kita runut satu persatu kayaknya nggak cukup deh waktu kita yang cuma sekadar. Kita berapa menit nih Mbak Doret? 45 menit atau 30 menit nih? Mana mengalir aja. Mengalir aja. Tapi tidak lebih dari 1 jam gitu ya. Oke. Apa namanya? Memang ketika kalau Nia pribadi sih merantau juga ngerasain malah Nia lebih ini Nia lagi di rumah. Kan Seneng, pulang kampung, iya. masih lagi ngecas lagi. Seneng sih merantau itu gitu ya, tapi senangnya itu ketika kita berpetualang itu kita mendapatkan banyak hal gitu, banyak hal yang itu nanti membuat kita semakin apa ya, semakin dewasa iya, semakin bertumbuh iya gitu ya, semakin banyak skill dan pengalaman yang kita dapat itu kan juga semakin mendewasakan kita. Dan ya kalau kita lihat para ulama bahkan Rasulullah sendiri beliau kan hijrah ya dari Mekah ke Madinah itu dalam rangka untuk mendapatkan lingkungan yang baik untuk bertumbuhnya Islam dan itu juga sudah diperintahkan oleh Allah kan ya ketika Rasulullah pindah ke Madinah gitu. Dan ketika kita memang mendapatkan apa namanya tidak bisa bertumbuh di daerah kita ya mungkin daerah lain itu bisa lebih ini. Dan kalau kita baca-baca buku juga dari para orang-orang besar gitu ya mereka itu juga bertumbuh di daerah lain gitu atau di daerah rantau dibandingkan di daerahnya sendiri gitu karena mungkin di sana apa namanya kita sendirilah ngerasa kayak Mbak Dorit ya Mbak Dorit sama Nisa sekarang sama Khair sekarang itu di negeri perantauan orang lebih bisa menerima kita karena mereka tidak kenal kita siapa gitu kan orang tua kita mereka belum tahu. Nah dibandingkan dengan di daerah kita sendiri mungkin orang sudah punya apa namanya mindset atau persepsi ini dari keluarga ini. Judge, kalau saya tuh dulu gini kalau kan yang dari itu kan misalnya kalau dulu kan sebelum hijrah tuh yang tomboy banget gitu kan. Jadi istilahnya walaupun sudah sampai nikah juga tetap ya namanya teman-teman kecil tuh ya kan nggak bisa mungkin dia memang nggak bisa melupakan ketika kita sekarang udah hijrah itu masih tetap nggak masuk dalam itu kan dia pokoknya kamu kan yang tomboy dulu gitu kan sampai bilang gini kamu bisa masak buat anak kamu gitu. Kalau kita pulang tuh selalu judge seperti itu ya wajar gitu wajar karena kita dikenalnya yang tomboy, yang nggak bisa masak, yang apa istilahnya yang cuman sekedar rumah tuh cuman tempat tidur sama makan doang gitu main gitu bahasanya gitu loh. Iya begitulah. Ya, orang jadi lupa, misalnya orang kan nggak kenal nih kan sosok baru betul tuh tadi. Jadi di daerah rantai kita bisa lebih membentuk kebiasaan baru itu lebih mudah diterima orang dan kitanya juga tidak tadi judgement kata Mbak Dori tadi itu gitu. Kita tidak terbayang-bayangi oleh dulunya kamu begini, dulunya kamu begitu gitu dan atau mungkin keluarga kita yang punya masalah terus ke kita dikait-kaitkan kan suka seperti itu ya. Nah, lingkungan baru itu ibaratnya ya lahan baru lah ya kalau kita bercocok tanam seperti itu. Oke, terus nih kan Kak Khair sama Mbak Dorit awal-awal merantau kan sama-sama masih usia sekolah atau usia kuliah ya gitu ibaratnya. Nah, hal-hal apa saja nih mana tahu nih yang nonton ini ada punya anak yang mau kuliah atau mau masuk pesantren, hal-hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan yang bisa jadi benteng diri kita dalam pergaulan atau bekal kita kalau seandainya kita ingin merantau gitu. Kira-kira poin-poin apa nih yang perlu kita perhatikan gitu. Misalnya mulai dari memilih tempat tinggal kah, memilih teman kah atau apalah gitu yang rasanya penting kita perhatikan dalam hal merantau ini. Boleh dari siapa dulu nih? Dari Khair dulu, Mbak Darit dulu ya. Khair dulu gantian. Khair. Oke, silakan Khair. Kalau saya karena dulu sekolah ya, kayaknya pertama kali itu perlu dipersiapkan adalah mental kayaknya ya. Kesiapan diri gitu.
karena waktu itu sekolah ya, jadi udah disonding nih sama orang tua, kamu sekolah di pesantren kayak gitu kan. Kamu akan tinggal di asrama. Jadi memang harus mentalnya kuat dulu sebelum benar-benar diterjunin ya. Walaupun sebenarnya pas hari H juga nggak kuat-kuat amat gitu, tapi memang harus kuat juga karena mau ditinggalin sendirian gitu kan. Harus siap juga nih, walaupun awal-awal tuh mungkin masih melo-melo, nangis-nangis, pengen nelpon segala macam, tapi mungkin karena ya udah mau jauh banget mau pulang gitu kan, mau pulang nggak ada ongkosnya gitu kan, nggak mungkin juga. Jadi memang dari mental itu kebawa nih ke yang lain, jadi kesiapan gitu. Jadi awalnya sih dari mental, kemudian kalau melanjutkan ke waktu kuliah, lingkungan ya. Jadi pertama kali yang dicarikan oleh orang tua di kampus itu adalah tempat tinggal gitu. Jadi tempat tinggalnya dulu yang dicari gitu. Kamu tinggal di mana gitu. Setelah tadi mental, kemudian lingkungan. Kalau nggak salah saya pernah dengar dari seseorang ya, kalau mau hijrah gitu atau pindah rumah gitu, kamu lihat dulu lingkungannya kayak gitu. Dan banding kamu pilih rumahnya bagus atau enggak gitu. Kalau rumahnya bagus tapi sekitarnya tidak baik kan, enggak asik juga ya kita untuk berkehidupan. Jadi pilih lingkungannya dulu gitu. Kalau dulu saya dipilihin tinggal di asrama gitu ya, untuk lingkungan gitu. Tinggal di asrama, jadi di asrama dari selama 7 tahun tinggal di asrama, baru langsung pindahnya ke rumah suami gitu ya. Jadi pertama itu mental, kedua itu lingkungan ataupun tempat untuk hijrah gitu. Mungkin kalau tadi Kak Nia bilang Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu juga ada alasan tersendiri kan untuk mengenai tempat itu, mengapa kota Madinah gitu kan, bukan kota-kota yang lain gitu. Itu sih yang poin pentingnya, mental dan kemudian lingkungan dan persiapan-persiapan yang lain dari segi fisik gitu ya, ruhiyah dan lain-lain, bisa juga gitu ya untuk dipersiapkan. Tapi yang paling saya ingat sekali itu adalah bagian mental gitu, kesiapan gitu. Walaupun sebenarnya siap nggak siap juga nih merantau gitu kan, seperti pas merantau setelah menikah ke negara yang langsung ke negara orang, awalnya juga sebenarnya siap tidak siap, tapi dengan merantau itu mungkin sama seperti yang Kak Nia tadi bilang, mendewasakan gitu. Jadi awalnya mungkin siap nggak siap, tapi karena berusaha untuk menyiapkan mental, lalu kita ada kesiapan. Oke, silakan Mbak Dorit gimana? Sama Mbak Khair ya. Yang poin apa tuh? Kalau saya sering menyebutkan itu ke anak-anak itu bi'ah ya, lingkungan gitu kan. Jadi pernah saya waktu awal kuliah itu bergabung di ikatan mahasiswa Lampung yang ada di USU gitu. Jadi ada nama komunitasnya itu Ikamala gitu. Jadi itu kan orangnya heterogen, maksudnya khusus cewek, kami kontrak rumah khusus cewek gitu. Tapi kan heterogen dalam artian ada yang udah berhijab, ada yang belum, ada yang ya pokoknya memang related teman-teman kita seperti heterogen lah pada umumnya gitu kan. Tapi dia dari Lampung gitu kan. Ya kan karena memang nggak ada keluarga ya, di Medan tuh nggak ada keluarga, ya itulah saya anggap itu keluarga saya. Oke, nggak apa-apa, kita terima perbedaan itu. Maksudnya dalam artian inilah keluargaku apa adanya gitu kan, kita terima. Sampai saya terus tetap berusaha, masih belajar. Maksudnya dalam artian terus berproses untuk lebih solihah, tetap ikut kajian-kajian gitu, tetap ini. Nah itu sampai ada kakak senior tuh yang pernah bilang gini, Rit, kayaknya lingkungan kosnya kurang sehat deh gitu, bahasanya gitu, kurang sehat. Waktu itu kan karena memang masih polos kan, nggak mudeng gitu, kurang sehat apa ya Kak? Kayaknya kos saya udah paling bagus, maksudnya paling strategis, depan kampus kedokteran, kemana-mana dekat gitu kan. Ya belum ada sih yang ngasih fasilitas motor mah, belum ada. Tapi maksudnya waktu itu kosnya Mbak Dorit itu di Medan itu termasuk kos yang paling elit, dalam artian kami ngontrak rumah 2 lantai, terus memang pas strategis di depan kampus kedokteran tuh jalan tuh cuma 5 langkah udah ketemu segala kendaraan umum gitu. Terus ada teleponnya lagi tuh, mewah banget tuh Khair dulu. Mbak Dorit di sana tuh mewah banget, karena biasanya kos-kos yang
kecil-kecil yang bisa bayar per bulan itu nggak ada telepon. Nah kita mikir kan karena keluarga jauh takut ada apa-apa, pokoknya ada telepon kering gitu, nanti nanti rebutan ngambil siapa. Nah itu tuh udah memang banget. Nah terus sampai akhirnya tetap bertahan di yang heterogen itu, dan alhamdulillah Allah masih bisa menjaga dengan yang sangat kompleks ini ya problemnya lah, namanya teman-teman berbagai macam karakter gitu kan. Sampai akhirnya saya masuk ke kayak pondokan, mungkin kayak Khoir bersyukurnya langsung masuk ke apa ya, asrama ya. Kalau saya justru setelah tamat kan ya saya dapat ke pondokan yang benar-benar terjaga gitu. Tapi itulah ininya, istilahnya proses untuk saya bisa bertahan dalam artian maksudnya hijrah atau keimanan, atau istilahnya proses saya berhijab, proses saya untuk menjaga interaksi dengan lawan jenis itu diuji di situ, karena teman-teman misalnya tuh ada yang malam minggu ya pada datang apa-apa gitu. Nah itulah diujinya gitu. Iya, maksudnya di situ Mbak Dorit itu diuji, kamu tahan nggak gitu. Ya pasti kita ngelihat lah kawan-kawan kita gitu kan. Cuman kan ya gimana kan, kita nggak ada pilihan waktu itu. Kalau misalnya kalau mau keluar kita harus mikirkan, sementara itu kontrakan itu kita bayar per 2 tahun Mbak Nia. Jadi nggak main-main kalau kita keluar di tahun pertama rugi gitu. Mikir itu juga angka-angkanya gitu. Cuman oke lah, nggak apa-apa, apapun gitu kan. Apapun hal yang sudah saya alami gitu kan, udah takdir, udah qadarullah gitu, saya ikhlaskan, dalam artian itu ternyata ikut membentuk karakter sampai sekarang gitu. Karena memang kita perlu berteman dengan siapapun, dalam artian mengambil yang baik dari mereka dan ya men-skip atau membuang yang kurang baik dari teman-teman kita gitu. Tetap kita ambil manfaatnya, dan saya tetap berteman sama mereka sampai sekarang, alhamdulillah. Ya hikmahnya gitu. Jadi tetap menjaga hubungan baik lah bahasanya gitu. Walaupun yang tadi ya ada pengalaman misalnya di komunitas yang heterogen itu. Jadi kalau buat anak-anak juga saya selalu memesankan cari lingkungan dulu nak nih dari teman-teman. Kenapa? Karena kita itu dinilai dari teman kita gitu. Karena kita dinilai teman. Walaupun memang tadi saya ditakdirkan berteman dengan yang heterogen, tapi akhirnya teman-teman saya yang di kampus itu juga bisa menseleksi kok. Oh Dorit itu walaupun kosnya seperti itu, tapi dia memang punya prinsip gitu, atau dia ada idealis tersendiri yang memang berbeda dari teman-teman kosnya gitu. Jadi ternyata kalau kita memang istiqomah atau idealis itu, ya dari hamparan banyak bebatuan yang sama misalnya gitu, tetap ada nampak yang satu agak berkilau gitu, belum berkilau. Itulah kan ya, tapi memang berat kan ya, ujiannya berat, memang pasti agak kok teman ini gini ya, kok teman ini gitu ya, itulah ininya. Tapi beda-beda sih ya, itulah ininya perbedaannya, biar kita bisa bersyukur kan, maksudnya Allah tetap, alhamdulillah Allah tetap menjaga. Terus ada tantangannya juga, jadi kita gimana caranya kita bisa bertahan di suasana yang kayak gitu, maksudnya untuk tetap salih di ini kan nggak mudah. Ya udah, harus berjuang lah gitu, maksudnya teman-teman nggak tilawah, kita tilawah, teman-teman tidur habis subuh, kita nggak tidur, teman-teman pada mubazir makanan, kita hemat, kita berpuasa sampai bilang gini, sampai kalau yang masalah berpuasa tuh sampai adik saya itu ditandain gini, hari ini pasti kamu puasa gitu. Kenapa? Karena ini tanggal tua gitu. Jadi saya tuh ngapalin udah puasa Senin Kamis, puasa Daud gitu. Dia jadi kalau ada yang mau traktir tuh, kamu puasa nggak hari ini? Jangan-jangan kamu puasa nih gitu kan. Enggak, saya nggak puasa, alhamdulillah gitu. Jadi sampai udah hafal teman-teman dekat itu di kampus ya, yang di kampus yang di FISIP tuh udah hafal ini saya tuh hari puasa atau enggak gitu. Karena mereka udah tahu nih saya tuh berhemat mungkin pada awalnya untuk berpuasa seperti itu. Iya. Oke. Ini karena waktu kita juga terbatas ya Mbak ya, Kak Khair juga ya. Ini sebelum closing statement nih, mau tahu dulu nih, hal apa sih yang sangat-sangat berkesan atau kalau bisa jadi titik balik juga boleh sih, peristiwa yang benar-benar berkesan buat Mbak Dorit sama Kak Khair yang itu sangat berarti untuk kehidupan kedepannya gitu. Misalnya gara-gara peristiwa ini nih aku jadi menemukan siapanya aku misalnya gitu. Atau kalau anak sekarang bilangnya momen aha gitu ya, momen gitu. Oh ini nih gitu. Dari Mbak Dorit sama Kak Khair selama merantau ini gitu. Karena pasti banyak kan ya pengalaman yang kita alami selama merantau. Tapi pasti ada satu momen yang itu benar-benar sangat berkesan bagi kita dan sangat berarti untuk kita melanjutkan kehidupan berikutnya. Silakan, siapa dulu nih, Mbak Dorit dulu apa Khair dulu? Yang dari kamu dulu.
Silakan Tapi Khair. tadi gantian. Enggak, ini kan closing. Ngalah, jagoan ngalah. Belum closing, nanti setelahnya baru closing, Mbak. Iya. Itulah mau Oke, Khair dulu. silakan Khair. Apa ya? Kayaknya banyak banget kejadian yang terjadi. Dari sekian banyak kejadian itu yang mana? Kalau dari sekian banyak kejadian, sepertinya kemarin ya, karena 2021 melahirkan anak kedua kali ya, pas pandemi. Jadi kalau sebelumnya kan anak pertama melahirkannya pulang ya ke Indonesia gitu, usia kandungan 7 bulan, balik ke Indonesia, jadi melahirkan di Indonesia. Qadarullah anak kedua itu pas pandemi dan lockdown, nggak boleh keluar ya, nggak boleh keluar masuk Malaysia, apalagi mau masuk ke Indonesia, banyak ketat sekali ya peraturannya waktu itu. Jadi memutuskan untuk melahirkan di sini gitu tahun 2021. Jadi di momen itu kalau bisa dibilang titik terendah, mungkin titik terendah juga ya. Mungkin kalau perempuan ada nifas ya, atau itu pas masa nifas juga, dimana menghadapi semuanya sendiri gitu ya. Ya mungkin Mbak Dorit pernah merasakannya sudah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi di titik itu seperti saya waktu itu melahirkan sendiri, kemudian jadi setelah itu mengurus rumah sendiri ya. Kalau kebanyakan orang kalau mau melahirkan biasanya ke teman-teman itu banyak yang balik ya, pulang gitu, ataupun orang tuanya datang ke sini gitu. Orang tuanya datang ke sini untuk mensupport keberlanjutan kehidupan sehari-hari. Tapi tidak bisa gitu, kita nggak bisa waktu itu, nggak bisa gitu. Jadi di titik terendah itu, masya Allah, alhamdulillah Allah kuatkan ya. Allah kuatkan sehingga saat itu saya dan suami ya bekerja sama bagaimana nih rumah nih supaya tetap oke. Karena setelah melahirkan itu kan ini ya lagi masa-masanya kita pemulihan, kemudian ada baru awal-awal mengasihi, belum lagi ada anak yang lain, belum lagi kebersihan rumah, support rumah, masak segala macam gitu ya. Jadi itu kayak kalau dibilang crowded banget gitu, crowded banget. Kemudian sangat menguras energi, mental dan segala macamnya gitu. Tapi dari kejadian itu menjadi satu titik kita belajar gitu, belajar mandiri, kemudian belajar semua kita pegang sendiri gitu. Allah lah ya, Allah dengan atas izin Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di titik itu juga dimana kita berusaha untuk mengambil semua keputusan sendiri. Mungkin kalau misalnya kita melahirkan, saya gitu ya, melahirkan di kampung, semua akan ada distraksi dari keluarga besar, baik itu keluarga sendiri ataupun keluarga suami. Seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu gitu ya. Kan banyak tuh, apalagi di masyarakat ada banyak sekali kebiasaan gitu untuk anak bayi ya kan. Harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, tali pusatnya harus kayak segini dan lain-lain kayak gitu kan. Dan alhamdulillah Allah takdirkan waktu itu corona, dan saya melahirkan di sini sendiri gitu kan. Itu jadi memutuskan semuanya sendiri, alhamdulillah tidak ada ya, walaupun intervensi walaupun ada sih, mungkin kita diskusi, nelpon gitu kan, tapi tidak 100%, hanya sebagai masukan. Kalau misalnya saya di kampung, saya di Temilahan gitu ya, itu intervensinya lebih tinggi gitu ya. Karena kalau tidak dilakukan seperti kata Kak Nia tadi, akan disangkut pautkan dengan keluarga-keluarga yang lain dan akan menimbulkan permasalahan, dan itu sangat tidak sehat ya dalam hubungan keluarga kan. Jadi itulah titik kejadian yang menurut saya bersyukur, dan dari situ saya bisa mengambil pelajaran gitu kan. Ya, kita perlu untuk bisa memutuskan sesuatu tanpa dari orang lain, tanpa intervensi dari orang lain itu, alhamdulillah. Oke, terima kasih Kak Khair. Silakan Mbak Dorit, apa nih yang paling berkesan nih selama merantau? Yang paling berkesan itu sebenarnya masih tetap dari tema kuliah ya, karena waktu kuliah itu justru yang memang benar-benar kita sendiri, yang benar-benar sendiri dalam artian
nggak ada suami, nggak ada tempat bertanya, nggak ada orang apa, maksudnya teman-teman tadi itu ada di komunitas-komunitas atau istilahnya lingkar cinta atau circle-circle tempat kita ketemu pekanan tuh ada. Tapi kan tetap orang lain gitu, tetap orang lain, tetap yang maksudnya hubungannya itu tetap harus ada jarak dan semuanya memang keputusannya di saya. Jadi ada suatu masa kebetulan juga saya sangat berkesan banget dengan ini. Kenapa gitu? Karena waktu itu tuh saya ingin menelpon kakak saya, ibunya Koir nih gitu, ingin menelpon kakak saya. Kebetulan waktu itu tuh subuh. Jadi kan kalau anak kos tuh dulu nih ya, kalau nelpon subuh itu kan meterannya tuh lebih lambat. Ada nih yang pernah ngalamin kayak gitu kan? Kita ke wartel gitu. Nggak pernah ya, wis enak lah udah ketemu HP. Jadi pokoknya bukan zaman itu wartelnya bukanya ini pagi sampai malam aja, nggak dari subuh. Ya, zaman Mbak Dorit kuliah itu wartel itu tempat bisa dibilang tempat yang paling ditunggu-tunggu anak kos seluruh jagat raya gitu. Kenapa? Karena dan itu subuh ngantri gitu. Subuh ngantri itu kenapa? Karena kan putaran istilahnya ya, saya nggak tahu sih bahasa telekomunikasinya. Putaran pulsanya itu lebih lambat gitu. Dalam artian kalau lebih lambat kan berarti kita dengan uang segini bisa nelpon lebih banyak gitu kan. Nah, gitu. Saya tuh ingin menghubungi kakak saya gitu, ibunya si Hoyer ini mau cerita banyak karena waktu itu ibunya baru tinggal di sekolahan, yang sekolahnya itu ada teleponnya gitu. Terus saya harus ke wartel tertentu gitu kan, jalan bawah alam saya, apakah agak masih di bawah alam sadar, bawah sadar apa gimana gitu. Itu tuh saya sampai kesasar dan akhirnya saya itu kok tahu-tahu udah masuk ke dalam oplet gitu, dan oplet atau sudako sih kalau di Medan tuh bilangnya. Itu tuh yang orangnya penuh dengan inang-inang yang mau ke pasar, mau jualan gitu. Padahal waktu itu posisinya itu sudah habis subuh, cuman kan di Medan masih gelap gitu kan. Begitu. Jadi saya sampai kesasar, kebawa ke sebuah pasar yang sangat terkenal banyak orang mencopet ya. Itu namanya Pajak Sambu. Di sana pasar tuh nyebutnya Pajak Sambu gitu kan. Jadi saya kayak terhipnotis gitu loh, kok saya tiba-tiba ada di sini gitu. Terus ada satu ibu-ibu yang itu nandain karena saya yang berjilbab di oplet itu gitu kan. Adek ini mau kemana sebenarnya? Nggak mungkin kamu mau ke pasar gitu. Iya bu, saya tuh mau ke wartel, nyari wartel yang itu, tapi nggak tahu saya kok kesasar gitu. Tapi memang waktu itu keluar dari kos memang naik oplet itu gitu kan. Biar lebih cepat sih maksudnya gitu, biar lebih banyak waktu ngobrolnya. Tapi ternyata kesasar. Terus singkat cerita, Allah masih lindungi, saya tidak terjerumus atau saya tidak nauzubillah ya, saya masih dilindungi tidak hal yang buruk gitu kan. Hanya karena saya dengan berjilbab rapi gitu kan, berjilbab panjang menutup dada gitu kan, dan saya terus zikir gitu. Dan kejadiannya jadinya saya nggak jadi nelpon kakak saya itu gitu, nggak jadi kakak saya, tapi dari situ saya balik lagi ke diri gitu. Ya Allah, alangkah besar kasih sayangnya kalau misalnya saat itu saya nauzubillah ya, kalau misalnya ada yang berbuat gimana gitu kan, namanya subuh sendirian di oplet yang memang semuanya ibu-ibu yang mungkin Nasrani sih gitu kan. Tapi ada yang satu kasihan gitu tuh, jadi saya terselamatkan gitu. Jadi dari situ saya seperti berjanji gitu, saya tidak akan menyanyiakan penjagaan Allah ini. Jadi kalau misalnya ada tergelincir atau berbuat apa itu, cepat Allah kembalikan lagi ke jalan yang benar gitu loh. Karena Allah sudah pernah selamatkan saya untuk tidak sampai nauzubillah lah gitu ya, yang buruk itu gitu di hari itu gitu. Itulah kan ya kalau saya yang paling berkesan sekali gitu. Kalau di Pekanbaru sih dari cerita-cerita itu saya masih standar biasa lah. Kalau untuk penyesuaian di keluarga suami, yang maksudnya mereka yang high, kita yang dari keluarga biasa-biasa aja gitu, saya anggap itu ya masih on the track, maksudnya masih bisa saya jalanin ketimbang yang kita harus survive sendirian tadi itu gitu. Siap. Ini kan ngomong-ngomong juga udah sampai Andalusia kan, kok nggak cerita-cerita sih? Aku kalau cerita nanti panjang ceritanya Mbak. Intinya sih sama sih kita dengan apa yang diceritakan Mbak Dorit sama Khair tadi itu, sampai semana kita berjalan, ketika kita meminta pertolongan sama Allah untuk dijaga ya pasti insya Allah Allah akan jaga gitu sih ya. Kalau ya itu hanya masalah waktu aja. Mbak Dorit juga insya Allah sama Khair juga pasti akan sampailah gitu ya ke Andalusia atau kemanapun itu bumi Allah yang lainnya. Kalau Nesi masih punya cita-cita ini ya Mbak, pengen jelajah
kalau di Nusantara ya jejak-jejak Islam lah gitu. Di dunia juga seperti itu, negara-negara yang pernah Islam berjaya di sana gitu ya. Wah, baru dicicil ke Andalusia nih Mbak, masih ada Aqsa, masih ada Turki, masih ada Uzbekistan ya, masih banyak lagi sih. Turki juga. Turki belum ya? Belum ya, Turki. Belum Mbak, kemarin pandemi jadi nggak jadi berangkat. Iya, insya Allah apapun itu. Ini closing statementnya dari Nia jadinya nih. Ya, dari lah. Yang rangkum kan gitu. rangkum tuh. Rangkum dari Kak Khoir sama saya. Oh gitu, jadi Nia yang closing statement ya. Oke, karena waktu juga udah, ini sih Mbak udah tinggal sedikit lagi. Baik teman-teman, jadi Masya Allah ya, ini tadi cerita dari Mbak Dorit sama Kak Khair juga, bahwa merantau itu benar-benar membuat kita merasa, bukan semata-mata bahwa merantau itu akan membuat kita menjadi lebih baik juga enggak, banyak juga kok yang mengalami kegagalan di rantau itu gitu. Tapi setidaknya dengan merantau kita memiliki pengalaman baru, memiliki saudara baru yang insya Allah itu juga belum tentu bisa kita dapatkan di daerah kita sendiri. Tapi banyak juga kok orang yang tidak perlu merantau, cukup di daerahnya sendiri juga mereka menjadi sukses atau menjadi lebih baik. Itu tergantung kita sih, tadi juga sudah dibilang oleh Mbak Dorit sama Kak Khair bahwa dimanapun kita berada gitu, selagi kita masih berpegang teguh kepada agama Allah, nanti Allah insya Allah akan jaga kita, kemudian Allah juga akan menunjukkan kita jalan-jalan yang benar gitu. Nah teman-teman, satu juga dari kata merantau ini bahwa bercita-citalah untuk menjelajahi bumi Allah ini bukan karena kita mau jalan-jalan, tetapi karena kita mau taat kepada Allah gitu. Karena sesuai dengan perintah Allah juga bahwa apa yang dikatakan Allah juga di dalam Al-Quran bahwa jelajahilah bumi Allah ini itu dalam rangka ketaatan kepada Allah, bukan dalam rangka jalan-jalan doang gitu ya, tapi dalam rangka ketaatan. Menyombongkan diri ya kan ya. Tapi nggak boleh menyombongkan diri ya. Gitu ya. Iya. Iya benar, mengambil hikmah dari setiap perjalanan kita, karena pasti ada banyak gitu ya butiran-butiran hikmah, kalau Nia bilangnya suka butiran-butiran mutiara dari setiap perjalanan langkah kita, yang itu nanti akan kita bisa saja akan kita ceritakan kembali kepada keturunan kita, atau juga bisa kita berbagi kepada orang lain. Mana tahu orang lain itu terinspirasi dari langkah-langkah kita yang telah kita lakukan. Mungkin itu kali ya Mbak Dorit ya, Kak Khair ya. Oke, kita sudahi berarti ini Mbak, Kak. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Nggak sebutkan, saya masih sediakan 2 souvenir. Oh iya, Masya Allah. Silakan Mbak Dorit aja langsung sekalian. Mbak Nia. Ya teman-teman yang menyimak, kalau bisa dibikin insight atau hal menarik dari tema rantau ini yang itu teman-teman rasakan hikmahnya gitu kan. Bisa di tag, dibikin di story, bisa di tag saya Nia gitu kan, untuk saya pilih sama follow Rumah Inspirasi Mbak. Ya, dan follow Rumah Inspirasi, follow Kak Nia, follow saya, dan follow tamu spesial kita Mbak Khoir gitu kan, untuk menerima hadiah tanda sayang dari saya dari toko Gaida. Iya. Sponsor utama kita sampai hari ini episode kedua masih Toko Gaida ya teman-teman sekalian ya. Silahkan insight terbaiknya yang teman-teman dapatkan dari sesi pagi ini di-share di story ataupun mau dibikinkan postingnya di Instagram teman-teman, kemudian di-mention ke Rumah Inspirasi, dan 3 orang yang ada di layar ini silahkan. Kemudian nanti 2 pemenang yang menarik insight-nya akan mendapatkan hadiah dari Toko Gaida. Oke, demikian ya teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di next episode. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sedikit inspirasi, atau bukan sedikit sih, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman sekalian sesuai dengan dengan akunnya, sesi acaranya ruang bertumbuh untuk menuju jannah gitu ya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit yang bisa kami berikan ini bisa menuntun kita menuju syurganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Dorit, terima kasih Kak Khair atas kesempatannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya. Oke, sarang hiu. Assalamualaikum. Ya Mbak, ditutup ya.
Ya, Kak Khair, terima kasih. Tuan Hamidah. Iya, terima kasih. Salam buat Aira, buat Afra, Oke deh, buat Cucu. ditutup ya.